Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta VCT Batch 8 dan para peserta program Direkam, Bu. pagi ini. Iya, sudah direkam. Uh, Oh, Perkenalkan, nama saya Afni Yuliastuti. Pagi ini saya adalah host pada kegiatan kita, yaitu kegiatan mengenal layanan porter. Nah, pada pagi ini kegiatan ini akan disampaikan oleh Ibu Veronica Susilawati dan sebagai moderator Susi Asari. Baik, kita lanjutkan saja. Untuk melanjutkan acara ini, saya serahkan kepada moderator kita. Silahkan, Susi. Baik, makasih Bu Afni. Ya, makasih Bu. Mbak Susi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kita kembali lagi dalam Zoom meeting kali ini, VCT Batch 8. Di sini kita akan sedikit mempelajari mengenai jasa porter. Nah, di sini akan disampaikan oleh presenter kita, yaitu Ibu Ika atau Ibu Veronica Susilawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada Ibu Veronica. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ibu Veronica. Sepertinya Ibu Veronica ya, Ibu Veronica dipersilakan. Ibu Ika bisa mendengar suara Oke, kita? cek suara saya terdengar. Ya, terdengar. Dengar, Bu. Silakan. Duh, jaringan jelek banget nih di sini. Ya, tidak apa-apa, Bu. Lanjut saja. Lanjut saja. Terdengar suara saya? Terdengar jelas, Bu. Terdengar, ya. Oh, oke. Baik, saya sudah dijadikan host ya. Ibu mau share screen. Iya, saya mau share screen. Silahkan, Bu Veronica. Sepertinya Ibu keluar. Oh iya, kita tunggu saja beliau masuk kembali. Mungkin ini ada kesalahan teknis. Jadi kita tunggu saja. Baik, sudah muncul lagi Ibu Veronica. Cek. Oke, Maaf ya, jaringan saya naik. Oke. Iya, Bu, biasa. Baik, sudah dijadikan host, belum bisa saya share screen ini. Sudah. Silahkan, coba lagi. Oke, baik, sudah. Baik.
Hari ini saya akan mencoba mengenalkan jasa porter ya. Mungkin pergi ke hotel, kemudian mungkin ada beberapa hotel yang menggunakan jasa porter, tapi ada juga yang tidak, tergantung dengan hotelnya. Biasanya yang menyiapkan jasa porter itu hotel yang sudah berbintang, seperti itu. Kemudian untuk hotel tersendiri sebenarnya masih cukup tabu ya, masih cukup tabu untuk masyarakat yang belum mau mengenal hotel terlebih dalam seperti itu. Jadi ada yang beranggapan bahwa hotel itu tempat yang istilahnya ya agak negatif, tetapi kalau belum mengenal lebih seperti itu ya, menganggap hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk lebih mengenal hotel terlebih dahulu supaya kita tidak beranggapan yang lain-lain, maka langkah lebih baik kalau kita mempelajarinya supaya kita lebih paham. Karena sebenarnya di dalam hotel itu ternyata ada banyak sekali departemen. Nah, ada banyak sekali departemen dan juga punya tugas-tugas yang cukup kompleks. Nah, untuk saat ini saya yaitu Departemen Concierge, di mana di dalam departemen tersebut terdapat yang namanya jasa porter. Untuk porter itu sendiri, ini adalah gambarnya. Biasanya terbagi dalam beberapa tugas, dan yang ada di depan ini namanya doorman. Doorman dia juga masuk ke dalam porter, di mana porter itu juga dikenal dengan uniform service. Uniform service ini adalah salah satu seksi yang terdapat di Departemen Front Office. Jadi masih dalam lingkup Departemen Front Office. Karena posisinya itu di depan ya, memiliki peranan dan fungsi penting di hotel atau first impression bagi tamu yang datang ke hotel dan memberikan pelayanan pertama kali dan yang terakhir bagi tamu. Sehingga tamu akan merasa puas selama tinggal dan juga pulang dengan membawa kesan yang baik terhadap hotel. Jadi pelayanan yang pertama ya untuk porter ini sendiri. Karena mereka juga akan mengangkat barang tamu, kemudian menyapa terlebih dahulu di depan, kemudian mungkin menanyakan nama dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah fungsi. Oke, masing-masing porter itu memiliki fungsi. Fungsi utamanya itu yang pertama adalah handling guest luggage, barang bawaan tamu, kemudian handling guest key and mail, itu memegang kunci dan juga surat tamu, kemudian handling telepon, ini menangani public telepon lobby, jadi yang ada di depan, kemudian handling transportation, taksi service, terkadang mungkin ada yang minta bantuan untuk memesankan taksi seperti itu. Kemudian ada handling information, ini mereka yang mencarikan informasi, mungkin ada yang butuh travel agent dan lain sebagainya. Kemudian handling paging itu khusus untuk paket hotel. Jadi kalau ada tamu yang ingin memaketkan sesuatu, itu bisa menggunakan jasa porter. Oke, nah ini adalah organisasi dari concierge. Ada concierge-nya, yaitu istilahnya kepala ya, kepala bagian pelayanan. Kemudian ada asisten concierge, kemudian ada bell captain. Bell captain, di bawah bell captain ini ada bellboy. Bellboy itu yang ada di depan, biasanya bawa barangan tamu.
Kemudian ada doorman. Doorman itu khusus menjaga di pintu masuk. Jadi akan dibukakan, kemudian dipersilahkan untuk masuk. Kemudian kalau di hotel yang berbintang 5, seperti itu biasanya ada elevator operator ya. Jadi ada yang bertugas di lift seperti itu. Kemudian nanti dibantu naik turunnya. Kemudian ada page boy, ini mereka yang bertugas menangani pesan-pesan tamu. Kemudian messenger, ini kalau ada pesanan khusus untuk bagian surat seperti itu bisa masuk di messenger. Jadi bagian dari bell captain tapi khusus menangani mail. Kemudian enquiry clerk itu informasi dan distribusi surat. Di situ adalah porter yang bertugas untuk memberikan informasi-informasi tertentu yang dibutuhkan tamu, kemudian juga mendistribusikan surat. Kemudian di bawahnya lagi ada courier, itu mereka yang bertugas menjemput serta mengantar tamu, kemudian cloakroom attendant, dan juga airport representative khusus di bandara. Ya, ternyata dari satu bidang saja pembagiannya atau organisasinya cukup banyak. Bisa dikatakan bahwa dalam satu bidang sebanyak ini bagaimana dengan bidang yang lain, dan pasti lebih banyak lagi. Seperti itu. Untuk area kerja dari porter itu sendiri, yang pertama tadi sudah kita singgung, ada pintu utama. Pintu utama itu ada di lobi depan. Mereka yang membukakan pintu, kemudian menutup pintu, kemudian menyilahkan masuk. Kemudian di bagian lobi juga ada, biasanya mereka akan membawa barang bawaan tamu. Kemudian area kerja yang lain adalah di kamar tamu. Nah, di kamar tamu ini biasanya akan memberikan informasi terkait tempat-tempat khusus yang biasanya dikunjungi oleh tamu, dan paling utama kalau di bagian kamar tamu adalah menjelaskan detail dari hal-hal yang ada di kamar. Contohnya adalah AC, bagaimana dinyalakan AC-nya, kemudian TV sudah bisa dinyalakan atau tidak, semuanya dicek. Kemudian memberitahukan juga bagaimana kalau akan memesan sesuatu. Kemudian bagaimana kalau akan pergi ke area kolam renang atau pergi ke shop, gitu. Jadi memberitahukan hal-hal yang biasanya dikunjungi oleh tamu. Kemudian area umum, public area. Nah, ini biasanya ada di lift seperti tadi, kemudian di bagian FO, biasanya dekat dengan FO, seperti itu di bagian area tamu. Jadi kalau ada yang membutuhkan sesuatu, bisa juga bertanya kepada porter. Kemudian perkantoran. Jadi mereka punya kantor sendiri. Untuk porter ini barangkali ada hal-hal yang perlu diambil. Karena kalau porter ini sendiri, khususnya mereka yang membawakan barang, itu adalah memerlukan yang namanya form. Jadi ada formnya tersendiri untuk mengisi barang tamu supaya tidak tertukar atau tidak hilang. Itu. Kemudian ada arcades, drugstore, art shop, travel agent, airlines, dan lain sebagainya. Ini adalah area kerjanya juga karena terkadang ada guest yang memesan sesuatu, maka bisa menggunakan jasa porter. Oke.
Kemudian ini adalah peralatan dan juga perlengkapan kerja porter. Nah, untuk peralatan dan perlengkapan itu ada cukup banyak. Ada mail and key rack, jadi ada rak untuk surat dan juga kunci. Kemudian rak untuk informasi, kemudian rak duplikat, kemudian time and date stamping machine. Jadi ini supaya barang-barang tidak tertukar, maka perlu hal-hal seperti ini. Kemudian scale, timbangan surat, barangkali ada yang ingin mengirimkan surat. Kemudian telepon, kemudian porter juga perlu mailbox, box untuk surat, trolley luggage. Nah, ini yang sangat diperlukan karena untuk membawa barang tamu. Kemudian ada paging board, papan penomoran. Kemudian ada loudspeaker. Ini biasanya untuk di bandara ya. Mereka akan membawakan atau menuliskan nama tamu ketika menjemput. Kemudian luggage room dan juga bell desk. Nah, ini mereka masing-masing departemen itu punya tersendiri. Luggage room ini kalau kita bawa barang bawaan kita banyak, kita bisa titipkan di situ. Dan tentu ada kartu tersendiri supaya tidak tertukar dengan yang lainnya. Oke. Ini adalah jenis barang bawaan tamu. Di antaranya ada koper, trunk, kemudian cover pakaian, suitcase, koper untuk dokumen, briefcase, kemudian tas tangan, itu handbag, dan juga tas kosmetik. Selain itu juga ada headbox, wall case, dan haversack atau tas ransel. Nah, ini contohnya Bapak Ibu dan juga Ananda. Ini trunk. Ini kalau kita menjumpai hal seperti ini biasanya ada di film ya kita. Ini biasanya ada di film, kemudian kalau dibuka kemudian akan keluar hal-hal yang menakjubkan. Itu kalau di film, tapi ini truk. Ya, biasanya bisa dititipkan di porter. Kemudian ada suitcase. Suitcase ini cover. Biasa kita gunakan juga. Kemudian handbag. Nah, ini kesukaan ibu-ibu. Kemudian ini briefcase. Koper besi seperti itu. Dan ini beauty case. Nah, barangkali Bapak Ibu punya, ini juga bisa dititipkan kalau memang terlalu besar atau terlalu berat, seperti itu. Kita juga diletakkan di kamar juga bisa, tapi dititipkan dengan porter sendiri, dengan ruangan mereka sendiri juga bisa. Nah, kemudian ini head box, khusus box untuk topi. Ini haversack, seperti ransel ya. Hanya kayaknya berbeda. Kemudian ini traveling bag. Oh, Ibu Asmi, selamat datang. Terima kasih, Bu Asmi. Ini adalah garment case. Nah, ini biasanya untuk jas, kemudian gaun, terkadang ditempatkan seperti ini. Selanjutnya adalah golf case. Ada beberapa model ya. Oh, ini tempat untuk membawanya kalau memang berat. Kemudian ini tasnya. Kamera case, barangkali ada tamu yang membawa kamera. Kemudian ada sistemnya sendiri untuk menangani barang bawaan tamu. Di antaranya adalah yang pertama mengangkat, kemudian yang kedua menimbun, lifting and stacking. Kemudian untuk mengangkat itu kita perlu memegang pegangan, kemudian mengecek tanda-tanda khusus. Nah, ini sangat diperlukan mengecek dulu tanda-tanda khususnya
supaya kalau memang ada luka di dalam di tas itu sendiri atau di case-nya itu sendiri, kita tidak dikomplain atau tidak mendapatkan masalah seperti itu. Jadi kita perlu cek terlebih dahulu, cek dengan cepat, tapi juga perlu hati-hati. Ya, jadi dicek terlebih dahulu apakah ada luka gores, apakah ada hal yang hilang. Contohnya kalau kita bawa koper kita sendiri, kemudian ada rodanya, barangkali rodanya hilang satu, kan kita nggak tahu. Kemudian kalau kita dapat komplain dan kita tidak cek, nah itu kita akan kesulitan tersendiri karena mereka atau guest-nya, tamu yang datang itu berbeda-beda karakternya. Kadang ada yang, oh oke lah bisa menerima seperti itu, tetapi ada juga yang tidak bisa menerima. Walaupun itu hal sepele ya. Barangkali bolpen saja. Bolpen yang tertinggal barangkali, kemudian ketika ditelepon ke hotel, ternyata tidak ada bolpennya. Nah, itu bisa tambah panjang permasalahannya. Apalagi kalau memang dia adalah orang yang terkenal atau punya jabatan, hal sepele pun bisa dijadikan lebih besar seperti itu ya. Nah, itu perlu penanganan khusus kalau sudah modelnya seperti itu. Nah, makanya kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda khusus. Kalaupun ada, berarti kita perlu cek, perlu mencatat supaya tidak lupa. Nanti kalau berganti dengan teman yang lain, shift yang lain kan ada 2 shift biasanya, maka orang yang menggantikan kita itu bisa membaca, bisa memahami hal-hal apa saja yang terdapat dalam tas tersebut. Apakah ada goresan-goresan, apakah ada hal yang hilang di dalam tas itu. Di luar tas itu pun itu bisa ditangani segera gitu. Kemudian yang kedua, menimbun ini berarti kita seperti menumpuk ya, menumpuk tas dan itu tidak boleh sembarangan untuk menumpuk. Yang jelas kita menempatkan tas yang keras itu di bawah yang lembut. Jadi yang keras dulu baru yang lembut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menempatkan tas yang tipis. Tas yang tipis itu. Kemudian menempatkan tas yang besar di bawah yang kecil. Yang besar di bawah, kemudian yang kecil di atas. Nah, ini sedikit informasi terkait dengan porter. Nah, ternyata untuk porter sendiri banyak juga tugasnya, kemudian resikonya juga ada. Semua pekerjaan pasti ada resikonya sendiri ya. Tapi kita perlu berhati-hati untuk itu. Baik. Kemudian dalam porter juga ini ada tugas utamanya. Oke, 10 menit lagi ya Bu Afni. Oke, tugas utamanya yaitu menyambut tamu, kemudian membantu membawa barang-barang tamu, kemudian memelihara tempat penyimpanan barang-barang tamu, kemudian mengarahkan tamu untuk check-in, jadi setelah masuk untuk check-in, kemudian mengantarkan tamu ke kantor, ke kamar, kemudian mengantarkan barang-barang tamu ke kamar, dan juga menjelaskan fasilitas hotel kepada tamu. Nah, ini adalah tugas utama dari porter, dari pintu depan, dari area depan, kemudian sampai ke dalam kamar tamu. Semuanya porter akan menjelaskan, supaya tamu tidak kebingungan ketika berada di hotel. Kemudian tugas yang lainnya, selain dari tugas utama, seorang porter atau porter service ini adalah berkomunikasi dengan petugas di bandara. Nah, ini yang
bertugas adalah mereka bagian yang menjemput dan juga mengantar tamu seperti itu. Kemudian mengorganisir barang-barang milik tamu saat tamu datang. Nah, ini harus ketika mengangkat harus dihati-hati, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga rapi dan juga menumpuknya tidak sembarangan. Kemudian mengantarkan tamu ke area registrasi, kemudian mengatur tempat parkir untuk kendaraan para tamu itu juga ada. Kemudian menangani dan mengirimkan barang-barang tamu. Kemudian menjelaskan kepada para tamu. Kemudian menjelaskan kepada para tamu mengenai fasilitas kamar dan pelayanan hotel. Kemudian menangani dan mengirimkan. Kemudian mengirimkan koran, pesanan tamu, dan juga dokumen antar departemen. Selain itu, bisa juga menangani panggilan untuk membangunkan jika diperlukan. Kemudian layanan paging, mengorganisir transportasi tamu, barangkali ada yang butuh transportasi. Kemudian menyediakan informasi yang diperlukan, mengantarkan pesanan-pesanan tamu, memelihara Sepertinya ada gangguan dari Bu Veronica. Iya, jaringan juga, Bu. Dari tadi delay ya. Sinyalnya lagi tidak stabil. Ya, sinyalnya jelek. Betul. Baik, itu saja dari saya, Bu Afni. Sebetulnya masih ada video, tapi enggak usah lah ya, karena waktu juga tinggal berapa menit. Kurang lebih 6 menit. Iya. 5 menit lagi, Bu Ika. Masih 5 menit ya? Iya. Oke. Baik, itu beberapa dari porter. Kami berharap ini tidak hanya untuk anak-anak yang belajar, khusus orang awam pun, saya juga paling tidak bisa Jaringan ya, Bu. luar biasa. Nanti juga ada penjelasan juga berkaitan dengan porter, karena porter ini sendiri juga kalau di dalam sekolah SMK ya khususnya yang perhotelan, kemudian ataupun yang ada di perguruan tinggi untuk perhotelan. Untuk mengingatkan, waktunya tinggal 4 menit. Iya, makasih Bu Afni. Mungkin link presensi sudah ya Bu Afni ya? Presensi sudah ada di kolom chat. Silahkan diisi, jangan lupa diisi. Baik.
Nanti pukul 11 setelah ini akan ada Zoom-nya Bu Nuni. Barangkali Bapak Ibu ingin menyaksikan juga atau menyimak materi Bu Nuni terkait dengan jasa porter. Ini juga masuk ke dalam UKK, uji kompetensi. Mohon bantuan Bu Hasni, Bu Afni mungkin untuk minta siswa kita khusus perhotelan untuk masuk ke sana juga, karena ini lebih mengenal terlebih dahulu. Kalau nanti Bu Nuni itu lebih dalam, dia akan mengulas beberapa hal terkait dengan ujian ya, karena setiap tahun pasti keluar yang namanya porter ini sendiri. Baik, demikian dari saya Bu Afni. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika telah memaparkan materinya. Waktu kita tinggal 2 menit. Dapat kita simpulkan bahwa menjadi seorang porter itu bisa dikatakan sulit, bisa juga dikatakan mudah, tergantung dari siapa yang mengerjakannya, seperti itu. Dan di dalam porter itu banyak sekali organisasi yang harus dijalani dan itu butuh latihan yang khusus, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian materi atau Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta Ananda yang telah bergabung dalam berpartisipasi sekalian dalam Zoom meeting atau presentasi kami kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kami kembalikan kepada host. Silakan Ibu Afni. Terima kasih kepada Ibu Veronica Susilawati sebagai presenter pagi ini dan juga kepada Susi Asari yang sudah mengarahkan kita di acara ini sebagai moderator. Terima kasih, ini sangat pembahasannya sangat menginspirasi sekali. Benar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat membagikan lagi ilmu ini kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, cukup sekian untuk pagi ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah bergabung. Kami akhiri. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke.